Hai teman-teman, Sindra di sini. Teman-teman pernah nggak sih kesulitan gambar isometrik dengan penggaris perspektif? Kalau pernah, berarti kita sama. Aku juga belum bisa pakai penggaris perspektif ini. Nah, makanya kali ini aku mau sharing cara gambar isometrik secara manual di iBispan X. Pertama, aku udah siapin kertas grid kayak gini yang di bawah. Ini linknya aku taruh di deskripsi ya. Atur opasitas layer gridnya di 50% dan kuasnya aku pakai di pen kasar. Cara manual yang aku maksud di sini aku pakai 3 penggaris lurus. Penggaris pertama yaitu penggaris vertikal dan horizontal. Penggaris kedua ini mungkin penggaris diagonal namanya atau gak tahu apa. Nah, ini arahnya disesuaiin sama garis grid. Dan aku mau simpen penggaris ini di kiri atas. Lalu penggaris ketiga ini penggaris diagonal dengan arah yang sebaliknya dari yang kedua. Nah, kalau udah sesuai penggaris ini aku mau simpen di kiri bawah. Oke, sekarang aku udah punya 3 penggaris. Untuk mengaktifkan salah satu dari penggaris ini, cukup tekan pilih penggaris, terus pilih mau penggaris yang mana. Langsung aja aku mau sharing gimana sih cara gambar isometrik kayak di bawah ini. Pertama, gambar garis vertikal di tengah-tengah. Lalu pilih penggaris di kiri atas. Lalu gambar garis di kiri atas sama di kiri bawah. Nah, sekarang aku beralih ke penggaris yang di kiri bawah. Gambar garis juga di sebelah kanan atas sama kanan bawah. Pindah lagi ke penggaris vertikal. Di sini aku mau gambar dulu ruangannya, jadi kita gambar garis di kanan dan kiri. Pilih lagi penggaris diagonal. Di sini kita sambungin garis-garisnya sehingga membentuk suatu ruangan. Lalu aku mau hapus garis yang tidak diperlukan. Dan jadilah gambar ruangan kayak gini. Selanjutnya aku mau gambar lapisan kedua biar gambarnya terlihat lebih 3 dimensi. Pilih penggarisnya sesuai kebutuhan ya. Gimana, kelihatan lebih 3D kan ya? Lalu aku mau hapus lagi garis-garis yang gak aku perlukan. Ceritanya ini ruangan baca dan gambar, jadi aku mau gambar sedikit furnitur. Sebelum itu aku mau turunin dulu opasitas layer ruangannya. Lalu ditambahin layer baru. Seperti yang aku tunjukin di sebelumnya, aku akan pakai 3 penggaris. Pertama, aku mau gambar rak buku besar yang ada kursinya. Semua objek digambar kotak dulu biar nanti lebih mudah buat ngasih detailnya. Nah, kurang lebih kotak kayak gini. Terus hapus lagi garis yang gak kepakainya biar gak bingung. Nah, sekarang aku mau gambar meja di sebelah kiri. Oh iya, sebenarnya bisa juga sih pakai polyline, tapi aku lebih nyaman pakai penggaris gini.
Soalnya aku tuh agak susah buat bikin garis tegak lurus gitu. Jadi si penggaris ini tuh sangat ngebantu. Kalau teman-teman lebih suka yang mana nih, polyline atau penggaris? Boleh banget buat sharing di komen ya. Sekarang aku mau mulai ngasih detail di objek-objeknya. Nah, kurang lebih seperti ini raknya. Selanjutnya, aku mau gambar laci di bawah mejanya. Nah, mejanya udah jadi. Lalu aku mau gambar karpet bulat dengan bantuan penggaris lonjong. Atur penggaris lonjongnya sampai sesuai. Lanjut, aku mau gambar jendela di kanan dan kiri ruangannya. Terus aku mau gambar kursi dengan bantuan penggaris lonjong. Lalu aku ubah-ubah posisinya sampai sesuai. Jangan lupa gambar kaki kursinya juga. Sekarang aku mau gambar buku-buku, bunga, dan barang-barang lainnya. Jangan lupa tambahin dulu layer baru. Kali ini aku pakai bantuan polyline.
Aku tambahin pot bunga di jendelanya, ini pakai bantuan penggaris lingkaran. Pindah ke rak, aku mau tambahin gambar buku-buku. Gambar juga bunga hias di raknya. Terus aku mau gambar bantal-bantal di kursi bacanya. Nah, sekarang saatnya bersih-bersih. Aku mau hapus-hapus garis yang gak kepake. Dan ini dia hasilnya. Coloringnya di part 2 aja ya. Bye teman-teman, makasih udah nemenin sampai akhir.